Shalom, selamat pagi keluarga Eklesia. Gimana kabarnya jenengan semua di rumah? Sehat-sehat nggih? Walaupun kita semua mungkin keadaan kita kurang baik pagi ini, percaya Tuhan yang akan menyembuhkan pagi ini. Pagi ini kita akan sama-sama bersyukur. Kita selalu dipelihara Tuhan sampai hari ini. Dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Kuasamu memulihkan
Mari sama-sama katakan, Yesus Engkau segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh Yesus, mengasihimu, memuliakanmu, itu kerinduan setiap hati kami Tuhan. Pagi ini kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau lebih menyembah-Mu Tuhan. Setiap kami keluarga Eklesia yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita pagi ini mau menerima sukacita dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah
Kita diberi kesempatan Tuhan untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita mau sama-sama belajar dekat dengan Tuhan setiap harinya. Kita mau belajar mengasihi Tuhan setiap hari. Terima kasih selalu berada di dekatmu dengan segenap hati
mengasihi Engkau Tuhan, Allah kami yang terus memelihara kami. Pagi ini persiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, bentuk hati kami, bentuk hidup kami mau diubahkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang mengasihi kami juga siap mengasihi Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan anugerah Tuhan melimpah untuk keluarga kita pagi hari ini. Dalam lawatannya yang luar biasa, yang manis pagi hari ini, kita telah sama-sama memuji, kita telah sama-sama menyembah, dan kiranya lawatan itu akan menjadi semakin sempurna melalui firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengar. Doa saya, kiranya firman Tuhan pagi hari ini akan memberikan kita kekuatan yang baru, akan membuat kita memiliki pengharapan yang semakin kuat kepada Tuhan. Dan lebih dari itu, kita semakin yakin bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan, Allah tidak akan pernah meninggalkan, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan umatnya yang dikasihinya, umatnya yang tetap percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih ada dalam situasi pandemi COVID-19 yang membuat keadaan semakin tidak menentu. Hari-hari ini kita dalam masa PPKM yang mungkin sebentar lagi akan usai, tetapi kita dapat melihat angka konfirmasi positif pandemi COVID-19 ini masih tetap tinggi, saudara-saudara. Dan bahkan hampir mencapai akhir PPKM darurat ini, kita belum melihat ada penurunan yang signifikan. Tetapi melewati semua suasana, situasi, kondisi yang tidak menentu ini, Alkitab saya mengatakan dalam Pokok 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya, dan Tuhan menjadikan indah pada waktunya. Saudara dikasih Tuhan, situasi keadaan sekarang ini, di situasi pandemi COVID sekarang ini, saya pikir ada banyak orang, bahkan sebagian besar orang di dunia belum pernah menduga, belum pernah memikirkan ada sebuah situasi seperti sekarang ini. Ada banyak di awal-awal pandemi COVID dulu orang mengatakan ini tidak akan sama seperti waktu-waktu yang lampau ketika flu Spanyol merajalela, ketika kolera merajalela. Tapi nyatanya saudara-saudara, pandemi COVID terus berjalan. Walaupun sudah ada vaksinasi, tetapi nyatanya kita masih melihat belum ada pemulihan yang stabil, belum ada peningkatan yang sangat efektif dalam berbagai bidang. Bahkan Menteri Keuangan pun memprediksi kekuatan ekonomi Indonesia akan turun sampai dengan minus 7%. Saudara, apa yang terjadi sekarang ini? Di tengah banyak guncangan, di tengah banyak prediksi, di tengah banyak perspektif yang bermunculan hari-hari ini, ada yang mengatakan COVID ini hanyalah buatan semata, ada teori konspirasi di dalamnya, dan banyak rohaniawan mengingatkan bahwa ini kita sedang berada di penghujung zaman, di akhir zaman. Saudara-saudara, tetapi faktanya kita telah melewati 500 hari lebih dalam situasi pandemi COVID yang tidak enak ini. Dan saya mau katakan, kita luar biasa di tengah situasi pandemi yang sekali lagi saya mau katakan sangat tidak menentu. Prediksi-prediksi bermunculan, kemungkinan bisa terjadi, bukan hanya kemungkinan yang naik, tetapi lebih banyak kemungkinan yang membuat kita melihat adanya penurunan dalam aspek-aspek tertentu. Tetapi kita melewati 500 hari bersama dengan COVID-19 ini sungguh sangat luar biasa, saudara-saudara. Di tengah semua keluhan-keluhan yang kita dengar, di tengah semua keresahan-keresahan yang kita dengar, di semua keadaan kejut yang hari ini kita alami, kita masih bertahan. Itu luar biasa. Saudara, jika kita mau melihat sedikit ke Alkitab kita, mungkin saudara telah membaca Alkitab mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu sampai habis, kita akan mendapati banyak sekali kisah-kisah manis di dalamnya. Tetapi Alkitab kita tidak hanya mencatat kisah-kisah manis, tetapi di dalamnya juga ada penderitaan-penderitaan, keadaan-keadaan di mana tokoh-tokoh Alkitab ini harus berjuang melawan penjajahan-penjajahan, melawan musuh-musuh, melawan hal-hal yang berat yang harus mereka alami. Mereka juga melewati musim-musim yang tak terduga dalam hidup mereka.
Tetapi sepanjang kisah dalam Alkitab ini ditulis, saya menemukan sebuah fakta bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, bahwa Allah terus bekerja dengan tangannya yang kuat untuk menjaga umatnya, bahwa Allah tidak melupakan umatnya. Dia tidak membiarkan umatnya hidup begitu saja. Di tengah semua kesulitan mereka, Allah tetap menaruh perhatian kepada mereka. Sekalipun mungkin ada satu kisah Allah membiarkan umatnya ini berada dalam keadaan yang sangat sulit, dalam keadaan yang sangat pelik, tetapi pada akhirnya Allah pula yang menolong dan menyelamatkan mereka. Dari semua kisah yang ditulis dalam Alkitab ini, saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara pagi hari ini melihat kepada satu tokoh di mana Tuhan menyiapkan orang ini, tokoh ini, bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya Tuhan mempercayai dia, Tuhan mempercayakan kepadanya sebuah bangsa yang besar. Sekalipun bangsa ini bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tetapi oleh karena satu anak Tuhan ini, satu tokoh yang luar biasa ini, bangsa ini kemudian dilepaskan, dilalukan dari bencana kelaparan yang sangat hebat. Dan kita akan melihat bahwa sebenarnya rencana Tuhan bukan hanya untuk menyelamatkan bangsa ini, tetapi lebih jauh Tuhan juga akan menyelamatkan umatnya yang dikasihi oleh dia. Mari kita lihat saudara-saudara, dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, demikian ayat itu ditulis. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk maksud kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah perkataan seorang tokoh yang saya maksud tadi. Dan mungkin saudara telah mereka-reka dalam pikiran saudara siapa tokoh ini, dan benar, dia adalah Yusuf. Ini perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya setelah Yusuf menjadi pemimpin atas Mesir. Kita semua tahu kisah Yusuf, anak kesayangan Yakub ini, dan saya rasa mengapa Yusuf sangat disayangi Yakub, mengapa Yusuf mendapatkan mimpi-mimpinya, mengapa Yusuf pada akhirnya harus mengalami sesuatu yang menyakitkan. Dan saya rasa juga Yusuf ketika menceritakan mimpinya kepada saudara-saudara ini bukan bermaksud pamer kepada mereka, tetapi memang dia hanya ingin menceritakan. Tetapi pasti di luar dugaan Yusuf, respon dari saudara-saudaranya ini sungguh sangat menyakitkan buat dia. Belum lagi saudara-saudara kita melihat kisah Yusuf ketika di rumah Potifar, dia harus mengalami keadaan di mana dia difitnah oleh istri Potifar. Tetapi sekali lagi saudara-saudara kita bisa melihat dalam Alkitab kita yang luar biasa, Kejadian 39 ayat 2 diawali dengan kalimat yang luar biasa. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Pun ketika kita melihat saudara-saudara, pada akhirnya oleh karena Yusuf difitnah oleh istri Potifar tadi, dia harus masuk penjara. Dan di penjara itu kita masih bisa melihat penyertaan Tuhan kepada Yusuf dan membuat semua yang dikerjakan Yusuf ini berhasil. Dia dijadikan pembantu di penjara itu, dan dia dipercayakan untuk mengelola keadaan di penjara itu, kehidupan proses berjalannya di penjara itu. Dan sampai akhirnya dia bertemu dengan pengawal-pengawal, pembantu-pembantu Firaun dan mengartikan mimpi mereka, sampai kemudian Yusuf mengartikan mimpi Firaun. Dan di situ kita masih dapat melihat penyertaan Tuhan atas Yusuf membuat berhasil apa yang dikerjakan Yusuf. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan, melihat Yusuf ada di Mesir ini merupakan bukti bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mempersiapkan segala sesuatu untuk memelihara umatnya dari kelaparan, jauh, bahkan jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Melihat perjalanan Yusuf ini, saudara-saudara, yang melewati berbagai musim kehidupan, saya mau katakan, musim akan selalu berganti, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan atas setiap musim. Haleluya. Matanya akan tetap melihat kita, tangannya akan tetap bekerja buat kita, pikirannya sudah jauh ke depan, dan hatinya dipenuhi dengan belas kasihan kepada kita, umat yang dikasihinya. Termasuk ketika kita hari ini, saudara-saudara, yang masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, yang kita masih belum tahu kapan berakhirnya, kita masih belum melihat ujung dari pandemi ini.
Tetapi saya mau katakan, banyak pandangan, banyak perspektif, banyak prediksi, banyak kemungkinan. Tetapi sekali lagi satu yang pasti, Allah kita, Dia tetap Tuhan atas segala musim. Dia menguasai segala musim. Dia tidak pernah lepas kendali atas semua keadaan yang terjadi hari-hari ini. Dan saya tetap percaya, saudara-saudara, pandemi COVID-19 ini ada dalam rancangan, ada dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan telah memikirkan segala sesuatunya sampai ke detailnya. Karena Alkitab pun mengatakan, sehelai rambut kita tidak akan lepas, tidak akan putus dari kepala kita tanpa Tuhan mengetahuinya. Apalagi pandemi yang sebesar ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya sungguh sangat meyakini Tuhan kita adalah Tuhan atas segala musim. Dia menguasai segala sesuatu. Dia memegang kendali atas segala sesuatu. Dan melompat jauh, saudara-saudara, dari kisah Yusuf tadi, saya menemukan seorang nabi. Dia adalah Nabi Habakuk, yang dalam tulisannya di awal kitab Habakuk kita bisa melihat kebingungannya ketika Tuhan menggunakan atau memakai bangsa Babel yang kita tahu Babel ini adalah bangsa yang kafir, yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan gunakan, Tuhan pakai bangsa ini untuk menghukum bangsa pilihan Tuhan, untuk menghukum Yehuda. Ini membingungkan bagi Nabi Habakuk. Tetapi pada akhirnya Habakuk dengan penuh optimisme, dengan penuh iman, dia mencoba meyakinkan orang-orang yang saleh pada waktu itu dengan mengatakan dalam Habakuk 2 ayat keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar, sekali lagi perhatikan, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kalimat ini menginspirasi Paulus, dan Paulus mengutip kalimat ini dalam beberapa tulisannya di kitab-kitab, di surat-surat yang dia tulis, saudara-saudara, bahwa iman akan menjadi dasar hidup orang-orang percaya. Orang percaya akan hidup oleh karena imannya, karena dia melihat dengan imannya ada kasih karunia Tuhan yang terus akan memelihara. Dan saudara-saudara, ketika kita melihat dalam Habakuk 2 ayat yang keempat ini, kita akan menemukan kata percayanya. Kata percaya dalam ayat ini lebih tepat jika diterjemahkan dengan mempercayakan diri kepada Allah. Bagian ini dapat dimaknai bahwa kita harus teguh bersandar kepada Allah, bahwa Allah tidak mungkin berdusta atau gagal dalam menepati janji-janjinya. Dan ini akan memperkaya pengertian kita tentang iman, saudara-saudara. Dan kita bisa melihat bahwa dengan iman yang sama seperti diungkap oleh Habakuk ini, Abraham dibenarkan dalam perbuatan-perbuatannya. Lantas apa yang akan menjadi aplikasi dari renungan pagi hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Saya ingin katakan bahwa hiduplah dengan kepercayaan. Kita memiliki Tuhan atas segala musim. Kita memiliki Tuhan atas segala musim, yang oleh karena kekuatannya, oleh karena kuasanya, oleh karena kemahadahsyatannya, kemahakuasaannya, dia mengontrol segala sesuatu. Saya menemukan ayat yang manis dalam Alkitab kita. Di situ dikatakan bahwa dia penguasa atas sorga, dan dia menjadikan bumi ini sebagai tumpuan kakinya. Bayangkan, saudara-saudara, betapa hebat dan luar biasanya Allah kita. Dia berkuasa atas segala hal. Alam semesta ini ada di bawah kekuasaannya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menguasai segala musim. Alihkan pikiran-pikiran negatifmu. Mungkin kau mulai sempat dihinggapi keraguan, engkau sempat dihinggapi ketakutan-ketakutan, engkau sempat dihinggapi kebimbangan-kebimbangan, engkau sempat dihinggapi dengan kenyataan-kenyataan yang mungkin tidak mengenakkan bagi pikiranmu, bagi hatimu. Mungkin hari-hari ini engkau mendapati beberapa orang yang kau kasih meninggal karena pandemi COVID-19. Tetapi saya mau katakan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, meninggalkan umatnya yang tetap mempercayakan hidup kepada Dia, mempercayai Dia dalam segala peristiwa kehidupannya. Saya meyakini, saudara-saudara, saya sungguh mempercayai di hari-hari seperti ini, sebenarnya Tuhan ingin menolong kita untuk melihat
karya-karyanya yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Mungkin tidak sedahsyat yang kita pikirkan, tidak sedahsyat dalam ekspektasi kita, tetapi ketika engkau masih dapat tetap bertahan, Tuhan ingin membuat kita melihat ada perkara-perkara kecil yang Tuhan terus sediakan buat kita, yang mencukupi hari-hari kita. Mungkin kita bisa melihat ekonomi kita merosot, pemasukan kita menurun hari-hari ini. Ada banyak hal yang kita khawatirkan, tetapi mari kita lihat, kita masih bisa bertahan sampai hari ini. Kita masih bisa bertahan sampai hari ini dalam perjuangan kita, dalam kegigihan kita. Tetapi tidak terlepas dari itu, sebenarnya Tuhan sedang ada di pihakmu untuk menyediakan bagimu apa yang kau perlukan. Dan saudara-saudara, Dia Allah penyedia. Saudara mengaminkan itu? Dia Allah penyedia. Terlepas dari semua hal yang mungkin hari-hari ini kau harus berhemat, kau harus sedikit lebih mengikatkan ikat pinggangmu dengan lebih kuat. Tetapi saya mau katakan, bukankah Tuhan menyediakan bagimu? Apakah engkau hari ini kelaparan? Apakah engkau hari ini kekurangan? Tetapi saya mau katakan, bukankah hari ini engkau tetap merasa dalam kecukupan? Saudara dikasih Tuhan, saya percaya di situasi pandemi COVID-19 ini, alihkan semua pikiran-pikiran negatifmu, alihkan semua pikiran-pikiran yang mencoba membuatmu jatuh. Karena kita pun tahu, sejak awal pandemi COVID kita dituntut, kita diberitahukan, jangan sampai engkau panik, jangan sampai engkau takut, karena itu akan merendahkan imunmu. Dan hari ini saya mau katakan, tetap saudara-saudara, alihkan pikiranmu dari pikiran-pikiran negatif kepada pikiran-pikiran yang bukan hanya optimis, tetapi juga iman. Iman itu bukan hanya tentang, oh ya saya masih menyembah Tuhan hari ini, oh ya saya masih beribadah sampai hari ini. Tetapi iman sekali lagi berbicara, engkau mempercayakan dirimu kepada Allah. Dan ketika kita mempercayakan diri kepada Allah, itu yang disebut dengan iman. Itu menuntut kesetiaan kita, itu menuntut konsistensi kita dalam penyembahan. Dan di situ saudara-saudara kita akan melihat pertolongan Tuhan yang hidup dinyatakan buat kita. Puji Tuhan, tetap bertahan saudaraku, tetap dalam perjuanganmu, tetap semangat di dalam Tuhan. Dan mari kita tetap percaya, kita semakin tekun dalam doa kita, kita semakin tekun untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Di hari-hari seperti ini kunci untuk kita tetap bertahan, membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dan kita akan terus melihat, sekalipun itu tidak sesuai ekspektasi kita, tetapi dari sesuatu yang kecil, dari sesuatu yang sederhana, dari sesuatu yang sepele, Tuhan menyediakan bagimu kecukupan untuk hari ini, untuk esok, selama-lamanya. Tuhan menolong engkau. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa yang kami kasihi, Bapa yang kami percayai sebagai Bapa yang akan terus menjaga kami dari segala situasi buruk yang menerpa hari-hari ini. Kami mempercayakan hidup kami kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau akan melindungi, Engkau akan memberkati, Engkau akan mencukupi semua kebutuhan kami. Kami tidak akan kekurangan, kami tidak akan kelaparan, tetapi kami akan melihat pertolongan Tuhan yang tepat waktunya. Mungkin waktu itu berbeda dengan apa yang kami pikirkan, tetapi di waktu-waktu yang Tuhan telah canangkan bagi kami, di situ kami akan melihat Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memberikan bagi kami sesuatu yang membuat kami terengah, membuat kami terheran-heran. Dan kami akan menyadari bahwa sebenarnya jika tanpa Tuhan, seperti apakah hidup kami. Orang-orang di luar mulai mengeluh, orang-orang di luar mulai mengucapkan keresahan-keresahan mereka, tetapi kami percaya, kami hidup bersama dengan Tuhan, kami hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan, kami hidup dalam iman kepada Tuhan, maka kasih karunia Tuhan akan turun kepada kami. Kami tidak akan mengucapkan, kami tidak akan memikirkan, kami tidak akan bertindak bodoh dan sembrono, tetapi melalui keadaan ini Tuhan, kami mau dalam tindakan, dalam pikiran, dalam perkataan kami mengedepankan optimisme. Lebih dari optimisme, kami mengedepankan iman kami kepada Tuhan. Kami mengandalkan iman kami kepada Tuhan. Kami mempertaruhkan iman kami kepada Tuhan. Dan kami akan merasakan bahwa kami ada dalam pemeliharaan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas langit dan menjadikan bumi sebagai tumpuan kakinya.
Maka pagi hari ini Tuhan hamba berdoa, kiranya seluruh umat-Mu yang hari ini bersama-sama dengan kami dalam ibadah raya pagi ini, Allah menurunkan berkat, Allah membukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka. Dan kiranya jikalau mungkin ada umat-Mu yang sedang sakit pada pagi hari ini, hamba berdoa, kiranya terus bangkitkan imannya, terus bangkitkan kepercayaannya. Dia semakin teguh melihat pekerjaan tangan kuat Tuhan bagi hidupnya. Dan kiranya Allah Roh Kudus pagi ini sekali lagi kami mau menyatakan diri kami sebagai umat yang ditebus, sebagai umat yang berkemenangan, sebagai umat yang dipimpin oleh Allah yang berkuasa atas segala musim. Kami percaya hidup kami adalah hidup yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan kami. Hidup kami adalah hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami percaya, kami meyakini Tuhan akan terus menyertai kami senantiasa. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan akan menyertai kami. Kiranya kami percaya Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan melindungi kami, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan akan menyinari kami dan Tuhan akan memberikan kami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Kami disertai, kami dikuatkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Tuhan selalu